Itu di Mekah saya pulang harus ketemu langsung Mas Gibran. Makanya nggak berapa lama setelah pulang haji saya langsung ketemu Mas Gibran. Artinya ini tidak mengejutkan bagi saya. Contoh begini, yang saya datang ke Bu Khofifah itu, satu hal memang saya diminta untuk komunikasi sama Bu Khofifah, tapi di satu sisi ya untuk memecah konsentrasi sehingga tidak semuanya orang fokus kepada Mas. Makanya kenapa pulang dari Mekah saya langsung ketemu Mas Gibran. Salah satunya berbicara soal kemungkinan itu. Dan Mas Gibran tetap enggak mengatakan waktu itu, karena memang dia enggak ada ambisi. Enggak ada ambisi. Tapi bahwa kita yang kemudian melihat potensi yang dia miliki, ya kita dari awal yakin bahwa yang akan terpilih jadi calon Wapres itu ya Mas Gibran. Sehingga kalau hari ini ada berita ini saya nggak kaget. Berarti ini doa dari Abah juga nih, dari Mekah kemarin nih, Bang? Iya, kita udah berharap di situ. Jadi waktu itu di Mekah saya pulang harus ketemu langsung Mas Gibran. Makanya nggak berapa lama setelah pulang haji saya langsung ketemu Mas Gibran. Artinya ini tidak mengejutkan bagi saya. Contoh begini, yang saya datang ke Bu Khofifah itu, satu hal memang saya diminta untuk komunikasi sama Bu Khofifah, tapi di satu sisi ya untuk memecah konsentrasi sehingga tidak semuanya orang fokus kepada Mas Gibran. Kan kasihan juga kalau beliau dalam tekanan terus kan. Begitu saya datang ke Bu Khofifah kan beritanya langsung ganti ke Bu Khofifah. Itu untuk mengurangi tekanan publik kepada Mas Gibran. Berarti kemarin pertemuan di Tuban sama Pak Erlangga ada pembahasan soal ini dong, Bang? Sudah ada, Bang. Sudah, kita bicara soal itu. Kemungkinan salah satu alternatif terkuatnya adalah Mas Gibran. Walaupun secara pribadi dan personal Pak Erlangga itu belum ketemu sama Mas Gibran, belum ketemu sama Mas Gibran, dan secara organisasi Golkar juga belum memutuskan. Tapi sudah ada tanda-tanda bahwa memang salah satu yang terkuat itu adalah Mas Gibran. Contoh ketika kita bersimulasi ya antara Mas Prabowo dengan Mas Gibran, ketika disandingkan Mas Prabowo dengan nama lain, kita nggak perlu nyebut nama ya, itu selisihnya tipis. Padahal kan kalau dilihat dari calon-calon nama lain yang beredar, itu nama Gibran paling akhir kan, dibandingkan nama-nama bukan lainnya lah. Itu kan udah ada setahun yang lalu, bahkan 2 tahun. Dan ketika disimulasikan dengan Mas Gibran itu selisihnya cuma 2%. Pak Prabowo dengan calon lain umpamanya itu 38 umpamanya. Ketika Mas Prabowo dengan Mas Gibran 36. Yang ini belum bergerak saja sudah seperti ini. Kan sampai hari ini belum ada Mas Gibran secara pribadi nggak bergerak kan? Karena memang dia belum mengiyakan baru hari ini. Iya. Beliau belum mengiyakan saja. Coba kita lihat relawan-relawan yang tumbuh secara organik itu kan nggak terbentuk. Kayak kemarin saya di Bali, di seluruh Indonesia. Belum lagi doa-doa pondok pesantren. Saya punya banyak video itu kiriman dari daerah-daerah, deklarasi dan doa bersama untuk Mas Gibran. Padahal Mas Gibran belum mengatakan iya. Itu satu, surveinya sudah tinggi, jaringan relawan organik itu begitu cepat terbentuk. Oke. Nah, tadi Pak Prabowo di pidatonya di DPP bilang bahwa kita ini perlu sosok pemuda, Pak. Sosok pemuda untuk melanjutkan estafet kebangsaan ini, Pak. Gitu, Pak. Tanggapan Abah kira-kira dengan hadirnya Mas Gibran sebagai cawapresnya dia, bahwa ini ada gayung bersambut gitu, Pak? Cocok. Saya selalu berpegang kepada kaidah inna fi yadi subani amrul ummah. Sesungguhnya di tangan pemuda itu urusan umat. Wa fi aqdamiha hayatah, dan di telapak kaki pemuda itu adalah kehidupan umat. Saya pikir memang bangsa ini ketika kita memiliki bonus demografi dengan 56% itu kaum milenial, nggak salah kan kemudian kita punya pemimpin muda. Contoh kemarin Ekuador, presiden terpilih itu baru 36 tahun. Artinya dunia saja mengizinkan, mau dipaksakan kayak apapun kemudian kalau memang tidak punya kemampuannya susah. Ketika dijual kayak apa, kalau memang nggak punya, nggak laku ya susah, nggak marketable ini. Gitu. Bahwa ini ada campur tangan Tuhan bagi saya, iya pasti.